You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Benar ya Tuhan, firman-Mu tidak berubah, tetapi kami percaya firman-Mu sanggup mengubah kehidupan kami. Dan firman-Mu itulah yang kami rindukan siang hari ini. Di dalam pemahaman Alkitab kami, bersama-sama kami akan membuka firman-Mu. Mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuat kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau boleh kembali sama-sama beribadah ya. Dan hari ini kita bicara tema yang saya ajak kita lihat dalam kitab Ulangan. Sama-sama kita membaca kitab Ulangan pasalnya yang ke-7. Kita akan melihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Memang menarik untuk kita perhatikan bahwa seringkali membaca perjanjian lama itu juga jadi bagian yang jarang dilakukan. Gereja kalau kita coba total 1 tahun khotbah minggunya, berapa banyak perjanjian lama, berapa banyak perjanjian baru, nampaknya akan lebih banyak perjanjian baru. Nah karena itu saya pikir kesempatan saya dengar Bapak Ibu belajar tentang kitab Kidung Agung ya. Jadi kita makin familiar juga. Nah firman Allah bukan cuma perjanjian baru saudara ya, tapi juga perjanjian lama. Jadi kita berharap kita punya wawasan, pemahaman yang makin dalam ya. Mari kita membaca Ulangan pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 secara bergantian. Mohon kaum bapak akan membaca ayat yang pertama, yang wanita membaca ayat yang kedua, kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-11. Setelah saya baca judulnya, mohon yang pria mulai membaca. Sikap terhadap penduduk Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka padamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka
sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihi mereka. Janganlah juga engkau kawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah engkau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memusnahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu melakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah yang haruslah kau robohkan, tugu-tugu berhala mereka kau remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang khusus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena mereka banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dan membinasakan orang itu. Ia tidak bertanggung terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, sedikit latar belakang kitab Ulangan. Kitab Ulangan sesuai dengan namanya, ada pengulangan yang terjadi. Apa yang terjadi dalam pengulangan ini? Saudara perhatikan ketika Musa membawa Israel keluar dari Mesir, maka Musa yang memimpin mereka. Dan ini generasi yang pertama yang dipimpin Musa. Lalu kemudian ketika Tuhan murka kepada mereka, maka Tuhan mengatakan tidak ada yang berusia waktu itu di atas 20 tahun yang keluar dari Mesir yang akan masuk ke tanah Kanaan. Karena itu matilah bangsa itu satu generasi, saudara ya. Jadi kalau kita lihat kenapa 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun, salah satu yang bisa kita jawab adalah karena Tuhan mengizinkan atau Tuhan menunggu dulu mati ini satu generasi. Nah, karena itu generasi yang akan masuk ke Kanaan 40 tahun kemudian ini generasi baru. Karena itu Musa kembali mengulang. Makanya kalau lihat kitab kita, kitab Ulangan ini isinya sebagian besar mirip dengan kitab Keluaran, mirip dengan kitab Imamat. Karena ada hal-hal yang diulang, ditegaskan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Dan ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa Allah adalah Allah yang terus mengulang janjinya. Allah yang tidak hanya berhenti dalam satu generasi, tetapi Allah yang mengulang janjinya, Allah yang memberikan janji yang terus kepada umatnya. Dan ini menjadi pegangan dan iman bagi kita untuk kita terus bertahan di dalam kehidupan. Nah, karena itu Tuhan tegaskan lagi. Jadi kalau memang Bapak Ibu perhatikan, ini sebenarnya sebelum masuk ya. Karena Musa masih ada. Dan ingat, Musa tidak masuk tanah Kanaan. Jadi kitab Ulangan Musa mati nanti di pasal 30 ya. Jadi ini Musa bilang sama mereka dari dataran tinggi itu, sebelum mereka menyeberang nanti dipimpin Yosua, Musa sudah kasih tahu duluan, ingat baik-baik. Ini yang Tuhan mau ya. Makanya perhatikan pasal 7 ayat 1, saudara ya. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri. Jadi nanti gitu ya, apabila, kalau sudah terjadi, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu. Ini ada 7 bangsa yang disebutkan. Nah perhatikan, ini bukan masalah cuma 7 bangsa, saudara. Kalau perhatikan sebenarnya kan mereka tuh satu, sama-sama keturunannya Abraham ya. Abraham, Ishak, Yakub, lalu kemudian nanti anak Nuh. Kalau kita lihat ini ya, salah satunya nanti Bapak Ibu bisa lihat referensinya. Perhatikan itu di
lihat tulisan, kalau ada Alkitab dikatakan lihat di Keluaran 34 ayat 10 sampai 13, di kitab Kejadian juga. Ini keturunan-keturunannya Nuh. Ini bangsa yang kemudian menjadi bangsa yang besar, dan mereka yang akan dihalau Tuhan demi Israel. Nah, memang kita nggak bisa, kalau bicara rencana Tuhan kadang nggak masuk di akal kita. Bayangkan bangsa yang kecil bisa kemudian mengalahkan bangsa yang besar. Karena itu tidak kebetulan kalimatnya begini. Ayat 1 bagian bawah. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat dari kamu. Tuhan udah kasih tahu, istilahnya Tuhan udah bilang gitu ya. Kamu jangan sombong. Ada 7 bangsa yang lebih kuat dari kamu, tapi aku yang memilih kamu, aku yang membawa kamu untuk masuk ke sana. Nah, saudara, banyak orang pertama juga waktu saya baca Perjanjian Lama, saya nggak bisa ngerti gitu ya. Kenapa ya? Tuhan kok jahat banget begitu. Waktu Israel masuk ke tanah itu, maka Tuhan katakan keluarin semua, matiin semua, bunuh semua, jangan pernah bikin perjanjian dengan mereka. Nah, ini ada masalah apa gitu ya. Nah, saudara, saya jadi ingat pengalaman pribadi nih ya, pengalaman pribadi, mungkin nanti bisa saudara link mengerti bagian ini ya. Saudara, saya dulu waktu kuliah ngekos. Dan waktu saya ngekos itu kosan kami lumayan gede gitu ya, 40 kamar. Jadi ada 20 kamar pria, 20 kamar wanita. Jadi yang wanita hadap-hadapan di dalam, kami yang cowok di sayapnya begitu ya. Dan itu uniknya saudara, berbagai jurusan ada di situ. Dan kemudian yang menarik adalah ya, yang pria-pria mulai bikin ulah ya, namanya kosan campur pria wanita. Yang pria-pria ini bikin ulah. Nah, malam-malam sebenarnya akses ke bagian wanita dikunci. Tapi ada aja gitu ya yang entah masuk ke dalam lah atau entah bagaimana. Dan akhirnya ibu kosnya marah-marah. Dan waktu ibu kosnya marah-marah ditambah dengan beberapa teman ngutang mulu gitu ya. Ngutang gak bayar kosan yang cowok-cowok. Terus pernah ketangkep lagi satu teman bawa cewek ke dalam kamar begitu. Lalu kemudian ada lagi yang judi dan minum begitu ya. Kenakalan-kenakalan mahasiswa. Akhirnya ibu kos keluarin ultimatum. Dan ultimatumnya itu ternyata dilakukan ya. Dibersihkanlah kosan kami dengan mengganti 10 pria diganti dengan 10 wanita. Jadi kosan kami akhirnya 30 wanita, 10 pria terpilih. Wah, ini 10 pria terpilih saudara ya. Ternyata pria-pria terpilih 10 ini bandel juga saudara ya. Bikin ulah lagi gitu ya. Saya termasuk salah satu dari mereka ya. Maksudnya saya termasuk dari salah satu dari 10 itu. Dan itu akhirnya masalah lagi. Ada yang berantem antar kamar. Lalu kemudian akhirnya ibu kos sudah bawa juga. Dia akhirnya begini, udah deh, lu keluar pada gitu ya. Nah, saya bingung, saya kemana gitu ya. Dan akhirnya ternyata ada satu privilege buat saya. Dia keluarinlah 9 pria diganti sama wanita. Dan saya kos 39 wanita, 1 pria. Itu saya. Kadang-kadang saya mikir gini loh, kan tidak semua teman saya juga bandel, Bapak Ibu ya. Ada yang memang mungkin masalah suka telat bayar uang kos begitu dan segala macam. Tapi ibunya strict banget. Jadi kita tuh anak kosan mau marah juga, tetap yang punya kos dia. Walaupun saya bilang please teman saya stay, saya juga nggak bisa bayarin. Ibu kosnya juga ya terserah siapa, terserah ibu kos. Kalau kita bilang nggak adil, mau bawa ke pengadilan kasus begitu. Ada anak dikeluarin, dia punya bukti-bukti loh. Kamu tuh nggak bayar kos, lihat tunggakannya begitu ya. Sehingga saudara, di situ saya jadi ngerti apa artinya pemilik kos. Dan kalau kita mau naik lebih jauh lagi, disitulah Bapak Ibu Saudara dan saya bisa memahami apa artinya Tuhan adalah Tuhan. Untuk memilih Israel, Tuhan pilih mereka bukan karena mereka banyak. Ini bukan favoritisme. Kadang-kadang kalau kita bicara saya memilih ya, namanya di kantor gitu, wah ini anak emasnya ibu nih, ini anak emasnya bapak nih, ini anak perak perunggu gitu kali ya. Tapi kemudian kita akan melihat pilihan-pilihan manusia berdasarkan fanatisme, favoritisme.
golongan atau apa yang bisa membuat kita ya karena gue lebih senang kerja sama dia. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Israel dipilih Tuhan dari konteks itu kedaulatannya Allah. Yang kalau kita tanya pun Allah bilang, ya terserah saya dong yang mau milih, saya yang milih kok. Sehingga istilah yang dipakai adalah Israel itu dikuduskan. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kata dikuduskan itu punya pengertian menarik. Dikuduskan itu adalah dikhususkan, itu sama. Dikuduskan, dikhususkan atau set apart, dipisahkan. Jadi contoh nih ya, kalau ini ada 2 mic Bapak Ibu ya. Lalu saya pilih satu mic ini, I set this apart dari mic-mic yang lain. Anggaplah misalnya ada 10-15 mic. Nah, mic ini saya set apart, saya pisahkan, saya kuduskan, saya khususkan. Jadi, makanya Tuhan bilang begini sama Israel, saya pilih kamu bukan karena kamu lebih baik dari bangsa lain. No. Kamu jumlahnya juga kecil. Tetapi saya memilih kamu dalam otoritasku, I set you apart. Bapak Ibu bisa lihat itu di ayat 7 tadi ya. Coba lihat lagi. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tidak ada satu pun alasan Allah memilih itu karena Israelnya. Nah ini mesti kita ingat ya. Pilihan Tuhan bukan semata, tidak pernah karena Israelnya, tapi karena Tuhannya. Dia mau pilih ya dia mau pilih. Nah tapi Israel lupa, ternyata Tuhan set apart, Tuhan pisahkan untuk apa? Nah ini yang menarik nih. Israel melupakan bahwa tanggung jawab mereka dipisahkan, dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan supaya mereka jadi contoh bagi bangsa lain dan membawa bangsa-bangsa lain juga menyembah kepada Tuhan. Makanya kenapa bangsa ini begitu jadi bangsa, dikasih aturannya banyak banget. Rule-nya, hukumnya. Perhatikan berkali-kali Tuhan bilang begini, supaya kamu dibedakan dari semua bangsa di muka bumi. Tujuan kamu di set apart, supaya kamu dibedakan dari semua bangsa di muka bumi. Kenapa? Kamu harus jadi umat percontohanku, sehingga melalui kehidupanmu, kebergantunganmu kepadaku, bangsa-bangsa lain juga bisa datang dan mengenal Allah Yahweh. Itu pola misi di Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu perhatikan misi di perjanjian, saya studinya dulu misi gitu ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama, misi Allah itu melalui Israel. Pusat misi adalah Israel. Karena itu mereka harus beda dengan bangsa lain. Dan konsep misinya adalah supaya waktu semua bangsa lihat kamu, mereka lihat aku. Jadi di dalam Perjanjian Lama, konsep misinya adalah come and see. Mari datang lihat Israel. Karena itu kita lihat ada beberapa orang yang bukan Israel tertarik dengan imannya orang Israel. Ratu Sheba datang dari Ethiopia begitu ya, karena dia melihat bahwa Salomo ini punya hikmat yang berbeda. Jadi kalau kita perhatikan, semua bangsa they come and see. Itu pola misi Perjanjian Lama. Israel jadi sentral. Misi Perjanjian Baru sentralnya adalah gereja Tuhan. Kalimat Yesus apa? Go and tell. Agak beda. Perjanjian Lama, come and see. Makanya kelihatannya Israel tuh kayak gak kemana-mana. Tapi melalui mereka bangsa lain diberkati. Nah gimana caranya bangsa lain diberkati? When you live a different kind of lifestyle, then people will know. Kok dia begitu? Oh Allahnya ini. Nah di Perjanjian Baru Tuhan Yesus berkata bagi gerejanya, pergi dan beritakanlah. Jadi sebenarnya kalau kita complementary ya, ini dua hal yang saya pikir sama. Ketika kita jadi teladan, kita membawa orang kepada Tuhan. Ketika kita keluar menjadi saksi, kita juga membawa orang kepada Tuhan. Sehingga bagi kita misinya lebih utuh sekarang. Beberapa ada yang bilang begitu juga ya. Ya udahlah, gak usah kelihatan terlalu, masa di kantor ngomong dalam Yesus gitu ya. Biar aja dia lihat hidup kita. Nah saudara pakai pola come and see. Tapi kadang-kadang kita jadi lupa. Come and see lalu kemudian baik kan gue. Harusnya Israel bilang, lihat aku beda.
Siapa yang membedakan? Tuhan. Kita kadang-kadang lupa Tuhannya. Itu yang terjadi sama Israel. Mentoknya di dia. Nah, lihat kan, kami bangsa yang beda. Akhirnya Israel merasa diri spesial. Dia lupa misinya. Nah, saudara, jadi Israel ini dipisahkan oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan itu yang Tuhan mau. Mereka gagal melakukan itu. Sehingga kalau kita perhatikan di kitab Ulangan ini, sebelum mereka masuk Kanaan, sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu nih, kamu harus menghalau semua bangsa di situ. Kembali ke cerita saya tadi, saudara, ada yang penting dalam kehidupan orang Yahudi, itu adalah teologi tanah. Ini bukan badan pertanahan ya, teologi tanah. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan perjanjian lama, Israel itu sangat erat kaitannya dengan tanah perjanjian, Holy Land mereka. Kenapa? Karena waktu Tuhan memberi perjanjian dengan dengan Abraham, yang Tuhan janjikan 3. Keturunan, melaluimu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Yang kedua, dan yang ketiga, kamu akan memiliki tanah ini. Jadi bagi Israel, tanah itu jadi pusat interaksi mereka dengan Allah ya. Saya tulisnya begini. Tanah adalah sentral dalam hidup umat Allah. Tanah adalah tempat Allah berinteraksi dengan umatnya. Karena itu Israel takut banget dibuang dari tanah. Itu konsepnya. Nah, teologi tanah ini yang akhirnya menolong kita memahami seluruh peristiwa ini sebenarnya. Kenapa Tuhan seenak-enaknya bunuh orang? Kadang-kadang kita kaget, Israel bunuh semua, sampai anak-anak dibunuh, wanita dibunuh. Ini lebih kejam dari ISIS. Ada masalah apa? Nah, saudara, kita lihat 2 konsep teologi tanah ya. Kalau mau ikut kuliah 1 semester ya, 2 saja. Ayo kita lihat Imamat 25 ayat 23. Mari Bapak Ibu perhatikan sebentar. Ini ayat-ayat untuk memahami teologi tanah mereka. Imamat 25 ayat yang ke-23. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2 ya. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang. Ini ternyata melekat sekali sama orang Israel. Tanah itu yang punya Tuhan. Jadi orang Israel tidak boleh jual mutlak tanahnya. Bapak Ibu mengerti? Poinnya sederhana begini. Bapak Ibu kalau ngekos, jangan jual tanahnya ibu kos. Itu bukan punyamu. Sederhana. Itu punyanya ibu kos. Jadi konsep ini, makanya Israel mengertinya apa? Ini tanah yang Tuhan janjikan. Tuhan pemilik tanah, mereka dibagiin tanah. Tanah itu buat mereka dibagi. Makanya menarik sekali sistem kehidupan perekonomian mereka. Di tahun Yobel, tanah kembali ke pemilik asli yang Tuhan sudah kasih. Itu unik tuh. Jadi sebenarnya orang Israel, dari mereka masuk tanah Kanaan, Tuhan bagi tanah itu di zaman Yosua, tidak ada yang tidak punya properti, kecuali Lewi. Karena Lewi propertinya melayani dia. Tuhan bilang, oke lah, propertimu gua. Tuhan adalah bagiannya orang Lewi. Nah itu 11 suku yang lain harus memberikan persepuluhan, mendukung hidupnya Lewi yang tidak punya tanah. Mau makan dari mana dia? Nah, kalaupun ada yang karena terpaksa menjual tanahnya, dipastikan di tahun Yobel, tahun ke-50, tanah kembali ke pemilik asli. Ada hitung-hitungannya ya, Bapak Ibu jangan pikir gitu, kalau gitu ya nanti pas tahun jual tanahnya pas tahun ke-49 kan, tahun depan balik gitu ya. Ada hitungannya di Alkitab semua ya. Tapi poinnya adalah, jadi Israel itu ekonominya Alkitab ini buat orang Israel itu semua punya bagian. Tidak ada harusnya orang miskin. Dalam pengertian miskin yang tidak punya tanah, tidak punya makan. Bahkan Israel sangat terbuka sama orang asing. Kenapa? Kalau mereka panen, mereka cuma boleh panen sekali. Sisanya jangan kau ambil lagi. Izinkan orang asing yang lagi lewat, kalau dia lapar, dia bisa ambil buah-buahannya.
Jadi kalau saya pikirkan luar biasa ya, semua diatur. Bahkan tanah juga, ada hukum tanah. Saya dulu belajar teologi perjanjian lama, ada hukum tanah itu. Tanah harus ditanam sampai tahun ke-6. Tahun ke-7 tanah harus istirahat. Stop. Jadi tidak boleh diusahakan. Terus orang Israel kan nanya, lalu di mana Tuhan kami hidup di tahun ke-7? Tuhan bilang, di tahun ke-6 aku melipat gandakan hasilmu. Itu udah dibuktikan secara pertanian. Makanya kalau ditanemin terus ya, intensifikasinya ditanemin terus nggak jadi, saudara. Tapi kalau diberhentikan sebentar, tanah dikasih rest, maka mungkin akan menghasilkan ya. Karena apa? Dia kembali mengikat udara dan segala macam. Waktu saya pelajari ini luar biasa sebenarnya Tuhan sudah atur. Nah, karena Tuhan yang punya tanah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama kali Tuhan kasih tanah Kanaan itu buat siapa? Pertama kali tanah Kanaan itu buat siapa? Buat orang Kanaan. Itu sesuai namanya ya. Itu nama anak ketiga Sem. Ya. Anak ketiga Sem, coba lihat di Kejadian 15 sebentar ya. Saya kalau nggak salah ingat ada situ tuh. Nanti Bapak Ibu bisa cari ya, Kejadian. Betul ya, 15 sebentar. Ada yang daftar keturunannya itu loh. Aduh maaf kalau saya nggak ketemu dulu. Nanti Bapak Ibu bisa coba cari. Jadi anak-anaknya Nuh, itu anaknya Sem. Dalam garis keturunannya Sem itu ada yang namanya Kanaan. Ya. Baru nanti kepada Abraham ke bawah. Jadi mungkin agak depan sedikit ya. Nanti Bapak Ibu lihat di sekitar pasal 10 nih. Pasal 10 ya. Kejadian 10 misalnya. Daftar keturunan tuh ayat 21. Sebentar. Ada yang ketemu duluan nih, kecil semua hurufnya. Ayat 6 ya. Coba Bapak Ibu lihat sebentar ayat 6. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan. Jadi Kanaan itu nama anaknya, salah satu anaknya Ham di sini ya, sorry. Anak Ham. Nah, jadi daerah itu dikasih sama mereka oleh Tuhan. Ini sebelum Israel jadi bangsa ya, itu dikasih sama Tuhan sama mereka. Nah, sederhananya seperti kisah saya, Kanaan dan keturunannya di situ bukan pemilik tanah. Itu mesti kita ingat. Mereka bukan pemilik tanah. Dan Tuhan pinjamkan tanah itu supaya mereka benar-benar bisa mengusahakannya dengan baik dan hidup dengan baik. Karena itu tuntutan Tuhan. Jadi Tuhan ngekosin pertama ke Kanaan. Jadi ketika Tuhan bilang, maaf Kanaan, waktu kosnya habis. Kenapa? Kamu gak taat, gak mau keluar. Tuhan pakailah Israel masuk. Kenapa? Karena Tuhan sekarang mau kasih kepada Israel. Jadi logika sederhananya kalau Bapak Ibu pikir, ini Tuhan izinkan mereka dibunuh itu karena mereka memang kalau Bapak Ibu perhatikan tentang bangsa Kanaan, mereka sangat jahat. Kejahatan mereka sampai kepada Allah, dan karena kejahatan itu, maka Tuhan mengoper, sekarang tanah itu bukan lagi milikmu, sekarang aku mau kasih ke Israel. Nah, suka-suka Tuhan kan sebenarnya begitu ya. Emang ada ayatnya? Ada. Ya, coba lihat. Kita lihat sebentar sebagai bagian penutup ini ya. Ini yang kedua. Jadi tadi teologi pertama, tanah adalah milik Tuhan. Lalu sekarang masalah kepada siapa Tuhan kasih. Mari Bapak Ibu bacanya satu perikop kali ya, atau satu paragraf. Imamat 18. Mari bacanya itu mulai dari ayat yang ke-24. Supaya dapat konteksnya ya. Saya bacakan buat kita. Jadi Tuhan bilang begini, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa akan kuhalaukan dari depanmu, telah menjadi yang akan kuhalaukan dari depanmu akan telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Nah, ini istilah yang menarik.
Itu negeri yang harusnya mereka hidup baik, menghormati aku di situ, tapi mereka hidup jahat, tidak menghormati aku. Aku akan memuntahkan mereka dari tanah itu. Coba lihat lagi ayat 26. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu, bangsa Kanaan ya, telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Itu kalau kata dimuntahkan diganti pakai ilustrasi kosan tadi lebih gampang kali ya. Mereka udah gak layak ngekos di sini. Ini punyaku, najis ini, keluar. Gak mau keluar, matiin semua. Kenapa dimatiin? Supaya jangan sampai kamu kawin-mengawin dengan mereka, itu kalimat tadi di Ulangan, dan kemudian akhirnya kamu jadi ikutan menyembah Allah mereka. Tuhan itu jelas sekali, jangan ada padaku Allah lain. Nah jadi realita ini yang kalau kita perhatikan ayat 28, supaya kamu jangan dimuntahkan dari negeri itu. Nah jadi memang pertanyaannya adalah begini. Kalau Bapak Ibu lihat, ini sekarang kan diskusi menariknya sampai hari ini, itu tanah perjanjian milik siapa? Kenapa masih ada sekelompok orang Kanaan yang tinggal? Kayaknya masih ada begitu ya. Kenapa? Karena ternyata pernah di dalam kisah di Yosua, waktu mereka masuk ternyata ada sekelompok orang penduduk asli nipu. Karena saking takutnya, Israel ini kecil tapi waktu itu udah masuk headline news. Dia udah kalahkan semua bangsa, Ada yang ketakutan karena dia takut negerinya nanti dia dibantai juga, saudara. Beberapa suku, ada satu yang namanya Gibeon, Yosua pasal 6, Yosua pasal 9. Gibeon ini langsung ganti dress code. Dress code-nya apa? Pakai baju compang-camping, lusuh, lalu datengin Yosua. Kan ini biasa baru pulang menang, terus ya Yosua datang, bangsa yang bilang gini, Yos, kami bangsa dari jauh loh, lihat kami compang-camping, lusuh kan? Kami tahu kamu bangsa yang besar. Ikatlah perjanjian, jangan matiin kami. Wah, Yosua mungkin juga waktu itu lagi di atas angin ya. Wah, hebat nih ya. Oke, kita bikin perjanjian. Kamu gak akan dimusnahkan. Taunya tinggal cuma 9 kilo. Dekat. Itu kurang ajar banget kan. Tapi ketipu udah. Sehingga akhirnya Yosua ketika Israel bilang ini mesti dimusnahkan seperti perintah Tuhan, Yosua bilang apa? Kami sudah terlanjur bikin perjanjian. Jadi nampaknya ada beberapa bagian-bagian yang tidak habis. Makanya sampai hari ini jadi masalah juga. Tapi muncul pertanyaan yang saya bilang tadi. Lalu tanah itu sekarang punya siapa? Kita yang Kristen suka, oh itu punyanya Tuhan sesuai dengan janji Tuhan ya. Hati-hati saudara, jangan mengklaim-klaim seperti itu ya. Beberapa penafsir yang tidak setuju bahwa Israel masih memiliki tanah itu ambil ayat yang sama. Israel pun jadi najis kan? Dan akhirnya mereka dimuntahkan dari tanah. Kapan itu terjadi? Mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Itu dimuntahkan dari tanah. Nah beberapa orang berkata, tuh itu bukan lagi punya Israel. Jadi ketika tahun 40-an Israel memproklamasikan kemerdekaan dengan dasar ini tanah kami, orang Kristen terpecah dua. Ada yang pro Israel, itu memang tanah dia. Sebenarnya kalau mau bilang tanahnya, awalnya tanahnya siapa? Kanaan, pemilik kos. Jadi lucu ya, kita berantem untuk sesuatu yang punya Tuhan gitu kan. Orang kosan yang berantem, ini kamar gua, gua duluan, nggak mau. Ya udah, sekarang disekat kamarnya kan. Lu bagian dikit, sono, gua bagian sini gitu ya. Nah dosen saya punya pertimbangan yang ketiga. Dia bilang, apakah itu masih tanah Israel karena Tuhan udah ikat perjanjian, atau bukan lagi? Nah dia ambil titik tengahnya. Kayaknya pasti masih ada janji Tuhan di situ, tapi tetap ada perbedaan. Jadi tetap ketika Israel datang membunuh orang sekarang di situ, itu kita sebut sebagai invasi secara politik dan militer. Israel pakai dasar apa? Dia pakai dasar Alkitab, tapi kita melihat itu hanya pure, murni
politik. Nah, jadi penghayatan seperti ini membuat kita melihatnya sebenarnya Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang memberikan semua aturan dengan baik, dan Tuhan yang menjanjikan ketika kita taat aturan itu Dia akan memberkati kita. Dan saya pikir itu satu hal yang kita perlu pegang. Tuhan bukan berubah-ubah, Tuhan setia. Kalau kita setia ya diberkati, kita nggak setia, ini kalau di kalimat ini dapat kutuk gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih caranya supaya kita tetap menikmati berkat Allah? Ya hidup dalam ketaatan. Itu yang sebenarnya Tuhan perintahkan kepada Israel. Ingat baik-baik ayat yang terakhir ya. Ayat yang ke-8 ayat yang tadi Ulangan 7 ayat 11 Saudara. Ini sebagai penutup. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Jadi saya harap ini jadi pemahaman bagi Bapak Ibu sedikit tentang teologi tanah, sehingga kita tidak melihat Tuhan bertindak semena-mena, bahkan membunuh gitu ya. Ya saya pikir sebagai Tuhan yang memang tahu betapa najisnya itu, salah satu caranya adalah dibunuh. Karena kalau kita pikir nggak fair, ya ingat juga air bah itu yang disisain cuma 8 orang. Tuhan membunuh juga. Tapi poinnya adalah penghukuman Tuhan bukan untuk menghancurkan total destruction, tetapi untuk memulihkan. Dan saya pikir itu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kiranya pemahaman ini menolong Bapak Ibu untuk bisa tetap melihat Allah kita adalah Allah yang berdaulat, berkuasa, dan mari kita taat kepada firman-Nya. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu atau mungkin mau bertanya. 1 menit lagi sebelum jam 1. Bapak malah langganan. Mengenai janji. Iya. Tadi kan orang Israel masuk ke Kanaan. Karena ditipu, dia lanjut berjanji lah sama orang yang cuma camping tadi. Ya, nah, ketika Tuhan tegur, dia berkata, saya udah terlepas janji, udah mengikat janji. Berarti dia memprioritas. Kalau kita dalam struktur kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, kita lebih memprioritaskan, lebih mematuhi yang dari atas dong. Artinya orang Israel ini harus lebih patuh sama Tuhan dong. Dibanding dia sudah ya, mengikat janji lebih, baru saja mengikat janji sama si ISIS itu. Gibeon Pak. Sama Gibeon itu. Mana kok kelihatannya nggak mengapresiasi Tuhan bangsa Israel. Nah, pertanyaan saya, praktek kita sehari itu seperti apa? Apakah teladan itu yang kita Itu yang saya baru mau masuk ke situ Pak. Teladan itu di dalam Alkitab. Jadi gini, Alkitab kadang tulis teladan-teladan yang belum tentu semuanya, kalau itu jangan bilang teladan ya, menuliskan kisah yang tidak harus diikuti. Misalnya, ini kita kadang suka menjadikan apa yang ada di Alkitab, ini ya khususnya Perjanjian Lama ya, kita ambilnya plek-plek gitu. Padahal jangan pikir itu Tuhan mau. No. Ya memang kitanya juga lagi pengen sih ya. Misalnya itu kadang-kadang masalahnya di situ. Si Salomo boleh kok istri 300, gundik 700. Emang lu pengen aja. Tapi kan sebenarnya itu bukan. Jadi ketika disampaikan, nah ini beberapa kalau cara menafsir Perjanjian Lama ya Pak, beberapa cerita tidak dikasih tahu apakah itu baik atau itu benar atau salah, tapi hanya diceritakan. Jadi sebenarnya bagi kita yang punya Alkitab yang lengkap, kita harusnya bisa menilai dari kelengkapan Alkitab sampai Perjanjian Baru yang terakhir, apakah peristiwa ini tepat atau tidak. Salomo punya istri 300, gundik 700, total 1000, baik atau tidak? Tidak. Kok dari mana kita tahu? Kita nafsirnya berdasarkan Allah hanya menciptakan seorang Adam, seorang Hawa. Tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi kita penghayatannya adalah seperti itu. Nah, kisah Gibeon itu saya juga biasanya perlakukan seperti itu. Jangan dijadikan patokan standar, apalagi kalau kita memang lagi pengen cheating. Ya sudahlah, kadung janji. Tapi di Perjanjian Baru kita seolah-olah diberikan, Tuhan bilang aku harus yang paling utama. Jadi saya pikir kita pakai patokan itu Pak.
kisah itu biarkanlah seperti kisah itu yang jadi pelajaran sejarah bagi kita. Yang kalau kita mau bilang pantesan sekarang berantem terus, ini sih nggak beres nih, terus sih harusnya waktu itu kalau kamu langsung bereskan habis nih ya. Termasuk juga kisah Gideon. Beberapa orang minta apa-apa sama Tuhan, ngetes kayak Gideon. Gideon khusus, kita ikut-ikutan ngetes Tuhan. Tuhan kalau besok bangun ini basah, berarti. Jadi kadang-kadang kita mau apa, kita ngetesin Tuhan pakai cara, kenapa? Ada teladannya di Alkitab. Saya pikir hati-hati, teladan Gideon bukan teladan yang baik untuk diikuti. Apalagi kalau kita sudah mengerti bahwa Yesus akan memberikan yang memang Dia janjikan. Jadi kalau Tuhan gak janji, kita tes-tes juga, lama-lama kita ngikutin keinginan kita. Jadi mungkin itu hal-hal yang saya pikir di Alkitab, makanya kita perlu membacanya dengan lebih utuh, ya. The Bible interprets the Bible. Gitu kan. Ada lagi? The Bible interprets the Bible. Itu prinsip. Jadi jangan the story kita interpretnya terpisah dari the whole Bible. Oke. Kiranya pemahaman ini menolong kita untuk terus hidup dalam Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah mengerti rencana-Mu yang seringkali sulit bagi kami memahami tuntas. Tapi kami punya prinsip-prinsip yang benar bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang adil, Allah yang kasih, Allah yang di dalam anugerah-Mu memberi yang terbaik bagi kami saat ini. Terima kasih Kau berikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menggenapkan semuanya, sehingga di dalam Dia kami memperoleh kepenuhan di dalam Kristus. Kami sungguh berdoa kisah yang kami pelajari ini boleh menolong kami juga terus mengandalkan Tuhan. Seringkali berkat Tuhan mengalihkan pandangan kami dari Sang Pemberi berkat. Kami begitu cinta berkat-Mu Tuhan, tapi kami melupakan Tuhan. Yang seharusnya ketika kami diberkati, kami semakin cinta Tuhan yang memberkati. Ampuni kami yang seringkali fokusnya hanya kepada berkat-berkat yang Kau berikan. Karena itu Tuhan, kami mohon teruslah dalam hidup kami, memimpin kami, menolong kami. Khususnya juga untuk membaca, memahami perjanjian lama, melihat bagaimana konteks hidup Israel pada waktu itu. Betapa Tuhan adil. Karena tanah-Mu yang kudus ketika dinajiskan, Engkau sendiri bertindak mengeluarkan orang-orang dari tempat itu. Dan biarlah kami juga yang hidup di bumi ini, di dalam dunia milik Allah, kami boleh hidup kudus, hidup benar, seturut dengan kehendak-Mu. Sekali lagi kami bersyukur, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.